3, 2, 1, 0. Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan kali ini Seni Budaya dan Keterampilan. Nah, hari ini Mimin akan bawakan hal menarik mengenai seni musik. Ayo, siapa yang biasa dengerin musik kalau lagi galau? Udah tahu belum sejarahnya musik? Sejarah musik memiliki kisah panjang, dan musik itu merupakan serangkaian cerita yang beranak cucu. Dia memiliki kisah secara turun-temurun. Musik disebut sebagai budaya karena ditemukan di setiap budaya, baik di masa lalu hingga masa kiwari. Sejarah musik berkembang menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Musik yang setiap hari kita dengarkan dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ternyata punya sejarahnya sendiri loh. Sebagai salah satu buktinya, musik secara global memiliki sejarah adalah jatuhnya tanggal 21 Juni sebagai Hari Musik Sedunia yang diperingati setiap tahunnya. Hari peringatan musik ini juga dikenal dengan istilah Fête de la Musique yang menandai dimulainya musik festival di Prancis pada 1982 berdasarkan ide dari Menteri Kebudayaan Prancis Jacques Lang. Namun, ini bukan satu-satunya teori yang lahir tentang asal-muasal peringatan Hari Musik Sedunia ya, sobat. Sejarah musik lain mencatat bahwa musisi asal Amerika bernama Jules Cohen yang mencetuskan ide-ide soal perayaan musik semalaman di Prancis untuk menandai dimulainya titik balik matahari di musim panas pada 1976. Nah, berikut ini telah Mimin rangkum fakta-fakta menarik soal sejarah musik yang sayang sekali jika kalian lewatkan. So, jangan kemana-mana, check this one. Sejak puluhan ribu tahun lalu sudah ada musik. Ditulis oleh laman esensial humanis soal sejarah musik. Seni dan musik sudah ada sejak zaman kuno atau sekitar 50.000 tahun yang lalu. Namun, musik yang hadir dan berkembang di zaman tersebut sangat berbeda dengan musik yang lebih modern, khususnya seperti sekarang ini. Musik cukup berkembang pada zaman-zaman sesudahnya, terutama pada era Paleolitikum. Zaman ini merupakan zaman di mana terdapat perkembangan alat-alat batu, mulai dari alat untuk berburu sampai alat-alat yang dibuat untuk hiburan. Beberapa batu dan kayu yang diketuk akan menghasilkan suara khas, dan gabungan dari suara-suara tersebut dijadikan suara atau bunyi kesenian di zamannya. Belum ada barisan nada-nada yang teratur, sebab yang ada hanyalah suara akibat ketukan batu dan kayu. Alat musik instrumental tertua berusia 40.000 tahun. Lifeskins mencatat pernah ada penemuan seruling berusia 40.000 tahun yang diperkirakan digunakan oleh manusia gua dalam komunitasnya. Hal ini menunjukkan sejarah musik mencatat bahwa manusia gua pada zaman dulu sudah memiliki jiwa seni. Alat instrumen tertua ini ditemukan di Jerman bagian selatan. Kemungkinan seruling ini digunakan oleh bangsa Eropa kuno yang sudah menetap di tanah Jerman selama puluhan ribu tahun lalu. Seruling tersebut terbuat dari gading besar, dan ada pula seruling yang ditemukan terbuat dari tulang hewan. Penemuan ini membuktikan bahwa 40.000 tahun lalu merupakan era di mana teknologi kesenian berkembang cukup baik di kalangan manusia purba Eropa. Zaman dahulu, musik berkembang pesat dalam perjalanan sejarah musik. Zaman yang lebih muda seperti di zaman Yunani dan Mesir kuno, musik mengalami perkembangan yang lebih pesat. Hal ini
dibuktikan dengan hadirnya alat-alat musik yang memiliki nada cukup kompleks yang diciptakan di zaman tersebut. Alat musik asli Vietnam bernama lithopon memiliki komposisi yang terbuat dari beberapa batuan, di mana batu-batu tersebut akan menghasilkan nada tertentu jika diketuk secara teratur. Alat musik tersebut ada pada 4.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Di masa-masa sebelum Masehi tersebut, musik mulai dikembangkan dengan nyanyian dan tarian. Sejarah musik di era modern, perjalanan panjang sejarah musik dari ribuan tahun lalu pada akhirnya berujung dengan eksistensi musik di zaman sekarang. Dengan lahirnya alat-alat musik baru dan hadirnya pengetahuan lebih baru soal musik, kini kita bisa menikmati musik dengan berbagai klasifikasi genre. Untuk menuju masa sekarang, musisi dan komposer legendaris macam Beethoven, Johannes Brahms, Franz Liszt, Johann Strauss, dan lain sebagainya yang tercatat dalam sejarah musik menjadi bagian penting dari sejarah musik yang saat ini kita kenal. Dalam perjalanannya pula, sejarah musik telah mencatat berbagai kejadian penting di dunia. Kini, genre musik pun masih terus mengalami perkembangan dan inovasi sejalan dengan berubahnya minat pendengar dan masyarakat mengenai musik yang ada sebagai konsumsi. Ambil contoh musik rock, terus mengalami perkembangan dengan lahirnya berbagai subgenre. Ada berbagai macam genre musik di era sekarang. Genre musik sendiri terus mengalami perkembangan sesuai kemajuan zaman dan teknologi. Mudahnya, karena musik merupakan sebuah kultur dan kultur akan terus berubah dan bersilang seiring berjalannya kehidupan manusia yang mendorong perkembangan zaman. Itulah tadi serangkaian sejarah yang dirangkum dalam Fakta Unik Sejarah Musik. Semoga dapat menambah hasanah dan pengetahuan teman-teman semua. Nah, berikut adalah video penutup agar dapat dijadikan dasar bahan ajar teman-teman dalam mengajar pengenalan seni musik tradisional di MI ataupun SD. Dadah, sampai jumpa lagi.